Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita Babang Zhang Yi yang semakin seru dan menegangkan setiap minggunya. Jadi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Ia langsung menyelam ke dalam tanah, melesat gila-gilaan menuju kejauhan. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan telah menunggu cukup lama, namun tidak juga menemukan tanda-tanda kemunculan kembali si Lei Ke. Keduanya tertegun. Dia kemana? Jangan-jangan kabur? Keduanya saling berpandangan. Tatapan mereka penuh keterkejutan, lalu berubah menjadi rasa jijik. Sebagai tentara sejati, mereka paling merendahkan para pengecut di medan perang. Terlebih lagi, si Lei Ke adalah seorang pemimpin pasukan besar, namun justru meninggalkan tentaranya dan rakyatnya, memilih menyelamatkan diri sendiri. Benar saja, sampah seperti itu memang ada di mana-mana. Jiang Guanghan mengejek dengan nada menghina. Namun Hu Mengfang berkata, "Jangan gegabah dulu. Bisa jadi dia masih bersembunyi di bawah tanah, menyiapkan serangan balasan terhadap kita." Jiang Guanghan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja." Ia menggenggam palu besar dan menjatuhkannya dari udara dalam gerakan berputar. Gelombang kejut menyebar, mengikuti putaran palu raksasa itu, menghantam keras ke permukaan tanah. Boom! Gelombang kejut berputar itu langsung menghancurkan seluruh kawasan kota. Dalam satu serangan saja, setidaknya puluhan ribu manusia kadal hancur lebur. Darah hijau dan potongan tubuh beterbangan. Reruntuhan kota kini telah berubah menjadi pemandangan neraka dunia. Namun karena darah manusia kadal berwarna hijau, dari sudut pandang manusia, pemandangan itu tidak tampak terlalu mengerikan, justru memiliki semacam keindahan yang aneh. Dua orang dari kelas Epsilon menyerbu masuk ke barisan perang. Tanpa ada lawan sepadan yang menghadang, mereka seperti harimau menerkam sekawanan kelinci, membantai tanpa hambatan. Dalam waktu singkat, 3 jembatan besar yang memisahkan kota timur dan pusat berhasil mereka rebut. Keduanya terus maju ke arah pusat kota, dan setiap manusia kadal yang mereka temui dibinasakan tanpa ampun. Jika mereka menjumpai tentara manusia kadal yang menyerah dan meletakkan senjata, mereka sementara membiarkannya, untuk kemudian dieksekusi setelah perang usai. Lalu, di mana si Lei Ke saat ini? Ia tidak meninggalkan Kekaisaran Wuluan, melainkan melarikan diri ke wilayah pusat kota. Benar, sebagai seorang bangsawan sekaligus jenderal berzirah perak yang sangat kuat, ia berhak tinggal di sekitar istana kerajaan. Si Lei Ke adalah seorang prajurit wanita, namun ia juga memiliki keluarga. Ia tidak memiliki suami, hanya memilih seekor jantan manusia kadal, dengan gen yang baik untuk melahirkan 2 anak. Saat menyadari bahwa perang sudah tak mungkin dimenangkan, ia menanggalkan medan perang, meninggalkan tugasnya, dan memilih pulang ke rumah. Di kawasan mewah tempat para bangsawan tinggal, suara ledakan dan jeritan panik mengguncang ketenangan yang dulu damai. Para penjaga khusus masih menjaga wilayah itu, tetapi kini mereka sendiri pun gemetar ketakutan. Kata-kata dari Yang Xin terus terngiang di telinga mereka, membuat mereka ragu. Apakah harus tetap menjalankan tugas atau menyerah? Si Lei Ke tidak masuk melalui gerbang depan, melainkan menembus tanah. Identitasnya terlalu mencolok, dan ia merasa malu bila ada yang tahu bahwa dirinya adalah seorang pembelot. Kini, ia hanya ingin membawa 2 anaknya pergi dari tempat terkutuk yang akan dilahap perang ini. Begitu tiba di rumah, kedua anaknya segera berlari menyambutnya. Anak laki-lakinya yang sulung telah berusia 30 tahun. Jika dibandingkan dengan manusia, baru sekitar 10 tahun. Sedangkan putri bungsunya baru berusia sekitar 4 atau 5 tahun. "Ibu!" Melihat si Lei Ke, kedua anak yang panik itu langsung memeluknya. Para pelayan pun menatap dengan cemas. "Jenderal si Lei Ke, bagaimana keadaan di luar? Apakah pasukan depan berhasil menahan musuh?" Si Lei Ke segera memeluk erat kedua anaknya. "Jangan takut, ibu di sini." Ia masuk ke ruang rahasia di belakang rumah dan mengeluarkan sebuah peti besar. Itu adalah peti darurat perang yang berisi makanan, obat-obatan, pakaian, dan baju zirah. Peti itu disiapkan untuk keperluan mendadak ketika harus berangkat perang.
Kini, dengan satu tangan menggendong anak-anak dan satu tangan membawa peti besar itu, ia bersiap pergi. Melihat tatapan khawatir dari pelayannya, ia berkata lirih, "Wiles, cepat pulang. Anak-anakmu sedang menunggumu." Sileke tahu bahwa pasukan manusia sudah hampir tiba. Tidak, bahkan sekarang pasukan manusia telah menguasai istana. Negara ini telah berakhir, sedangkan keluarga Wiles kemungkinan besar juga akan mati. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memberi kesempatan agar mereka mati bersama. Tanpa memperdulikan tatapan terkejut Wiles, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu ia sampai di luar, tiba-tiba sebuah peluru energi menghantam tanah di kejauhan dengan suara menggelegar. Tanah berguncang hebat, sementara di telinganya terdengar teriakan dan makian yang kacau. "Kalian para penjaga sialan! Cepat ke depan dan halau para pengungsi itu." "Tidak, kami tidak mau lagi. Ibu kota sudah jatuh, dan kalian para bangsawan masih saja berlagak. Aku tidak mau mati di sini. Aku mau pulang melindungi keluargaku sendiri." Di rumah-rumah para bangsawan, kebanyakan hanya tersisa wanita dan anak-anak yang dilindungi oleh penjaga. Namun, ketika para pengungsi mulai menyerbu masuk ke kota, dan pasukan aliansi Huaksu datang menyerang, kekacauan pun pecah. Para penjaga menolak melindungi tuan mereka, mengambil senjata, dan bergegas pulang menyelamatkan keluarga masing-masing. Situasi pun berubah menjadi kekacauan total. Sileke tidak sempat memperdulikan semua itu. Saat ini, menaiki kapal udara atau kapal selam untuk meninggalkan Kekaisaran Wuluan terlalu berisiko, terlalu mencolok, pasti akan dijadikan target. Ia berencana memanfaatkan kekacauan, menyamar bersama anak-anaknya sebagai warga biasa untuk melarikan diri. Ia menuju ke distrik lain, karena sejauh ini pertempuran baru menjalar ke wilayah timur dan pusat kota saja. Dengan tekad itu, ia merebut sebuah kapal udara kecil dan segera terbang membawa anak-anaknya menjauh. Di langit, Lukeran mengendarai kapal perang super sambil makan dan memantau situasi di bawah. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Kata-kata Zhang Yi terus terngiang di pikirannya. Tanpa perlindungan dari tirai langit, seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan kini berada dalam pengawasan penuh miliknya. Setiap kapal udara yang berusaha lepas landas untuk melarikan diri pasti terdeteksi oleh sistemnya. Lukeran menelan sepotong kue, lalu menepuk-nepuk tangannya. Di layar besar, ribuan kapal yang mencoba terbang meninggalkan Wuluan sudah terkunci target. Tembak! Ia menekan tombol serangan. Sekejap kemudian, dari bagian bawah kapal perang super itu, bola-bola besar menyerupai mata raksasa muncul, menembakkan ribuan pancaran cahaya warna-warni. Boom! 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 Langit seketika dihiasi ledakan seperti kembang api. Kapal-kapal udara hancur di udara satu demi satu. Kekuatan tembakan kapal perang super itu begitu dahsyat, bahkan kapal besar pun sulit menahannya, apalagi kapal kecil milik pribadi. Dalam hitungan detik, ribuan kapal udara yang lebih dulu terbang lenyap dihantam. Kapal-kapal berikutnya pun tidak bernasib lebih baik. Langit dipenuhi pecahan kapal yang meledak, berjatuhan seperti hujan api. Sileke merasa dadanya tenggelam dalam keputusasaan. Ia hanya bisa menurunkan ketinggian kapalnya, terbang rendah ke arah selatan kota. Di sekelilingnya, kapal-kapal udara lain terbang tak terkendali, seolah dikemudikan oleh orang mabuk. Para pilot yang ketakutan menerbangkan kapal mereka secara kacau, beberapa kali hampir menabrak kapal Sileke. Anak-anaknya menjerit ketakutan. "Jangan takut, ada ibu di sini." Sileke berusaha menenangkan mereka sambil mengaktifkan kemampuannya. Kedua matanya berubah menjadi abu-abu. Kemanapun pandangannya tertuju, kapal-kapal udara di sekitarnya langsung berhenti di udara. Kemudian, satu demi satu jatuh ke tanah, berubah menjadi bola api yang membara. Namun, pergerakan di sisi lain juga menarik perhatian Lukeran. Kapal ini sepertinya agak berbeda. Tidak ada sesuatu pun yang bisa luput dari matanya. Di sekitar kapal yang dikendalikan Sileke, semua kapal lainnya kehilangan kendali dan jatuh, seolah-olah memberi jalan bagi kapal yang ia tumpangi. Ini terlalu tidak normal. Di sana ada satu kapal perang yang terlihat aneh. Lukeran mengerutkan alisnya sedikit.
Setelah berpikir sebentar, ia pun malas untuk memikirkannya lebih jauh. Ia langsung mengunci target kapal perang itu. Salah satu meriam laser menembak ke arahnya, meluncurkan seberkas cahaya panjang. Seperti meteor yang jatuh dari langit, sinar itu menghantam dengan kecepatan luar biasa. Sileke menggertakkan giginya. Demi tidak membocorkan identitasnya, ia telah mencuri sebuah kapal sipil biasa, yang jelas tidak mampu menghindari serangan sekuat itu. Dalam keputusasaan, ia memeluk kedua anaknya dan melompat turun dari langit. Dari ketinggian ratusan meter, tubuhnya jatuh dengan cepat, sementara suara ledakan terdengar di belakang mereka. Begitu mencapai tanah, ia segera memeluk kedua anaknya erat-erat. Mendengar tangisan mereka yang memilukan, Sileke hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Ia tidak bisa berubah menjadi bentuk ular berkaki dua untuk membawa anak-anaknya kabur. Karena di antara dua anak itu, meskipun putrinya yang kecil adalah seorang keturunan campuran, tingkat kekuatannya masih rendah. Tanpa peralatan khusus, mereka akan mati kehabisan napas jika bersembunyi terlalu lama di bawah tanah. Sileke hanya bisa membawa mereka dengan cara paling dasar. Namun, tanpa ia sadari, bahkan dari jarak ribuan meter di udara, masih ada seseorang yang mampu mengunci posisi mereka dengan tepat dan melihat jelas wujud mereka. Oh, Lukeran menatap layar yang menampilkan wajah Sileke dengan mata yang semakin berbinar. Bukankah itu Jenderal Perisai Perak? Kenapa dia tidak di garis depan? Kenapa malah datang ke sini? Ia segera membuka saluran komunikasi dan bertanya, siapa yang kehilangan lawannya? Tak lama kemudian, ia menerima jawaban dari Jiang Guanghan. Di pihak kami, orang itu sepertinya melarikan diri. Bagus sekali. Aku sudah menemukan posisinya. Dia sedang kabur dan sepertinya membawa dua anak. Lukeran manyun. Kelihatannya kasihan sekali. Aku hampir merasa iba padanya. Ia menghela napas panjang. Lukeran memang terkenal tidak tahan melihat orang yang tampak menyedihkan. Dengan sedikit perasaan melankolis, ia melambaikan tangannya. Cepatlah, bunuh saja mereka semua. Melihatnya saja membuatku sedih. Jiang Guanghan dan Hu Mengfang saling bertatapan dan cahaya jahat memancar dari mata mereka. Di medan perang, siapa peduli siapa kamu? Selama kau musuh, maka kau harus mati. Dulu saat mereka membantai kaum wanita dan anak-anak dari negara Huaxu, tidak ada sedikit pun belas kasihan di hati mereka. Seorang ibu tunggal dengan dua anak. Bukankah ini kesempatan emas? Kali ini, kau tak akan bisa lolos. Keduanya tidak ragu sedikit pun, dan dengan penuh semangat mereka berseru. Baik, Jiang Guanghan melompat ke punggung rubah berekor 9. Makhluk itu berputar sekali, keempat kakinya menyala dengan api berwarna biru pucat, dan seketika berubah menjadi cahaya yang melesat menuju kota selatan. Sementara itu, Sileke bersama kedua anaknya telah tiba di kota selatan. Saat ini tempat itu dalam keadaan kacau. Kekacauan akibat ledakan sebelumnya belum juga reda. Selain itu, berita tentang situasi di kota timur pun telah sampai ke sini. Banyak orang mulai melarikan diri. Kekaisaran Wuluan berada di dalam sistem gua bawah tanah. Di luar kawasan kota, masih ada padang luas yang sunyi dan kawasan tambang terpencil. Mereka berencana untuk bersembunyi di sana, jadi banyak yang berlari ke arah luar kota. Para prajurit penjaga kota memegang senjata. Mata mereka merah padam dan berteriak lantang lewat pengeras suara. Semua pria kembali, ambil senjatamu dan lawan musuh. Biarkan orang tua, wanita, dan anak-anak pergi. Namun, justru perintah itu memicu kericuhan besar di antara kaum lelaki kadal. Kenapa? Kami juga kadal. Kami juga punya hak yang sama. Kalau pergi, ya pergi bersama. Jangan diskriminasi gender. Saat ini, semua orang hanya ingin menyelamatkan diri. Siapa lagi yang peduli soal kehormatan atau aturan? Kalau ini terjadi sebelumnya, mungkin kata-kata itu masih punya bobot. Tapi sekarang, bahkan wilayah pusat telah jatuh ke tangan musuh. Lewat pusat propaganda kekaisaran, kabar kehancuran telah tersebar ke seluruh rakyat kadal. Kekaisaran sudah runtuh. Bertahan sama saja dengan mati. Tak ada yang mau mati sia-sia. Bentrok demi bentrok pecah,
Bahkan ada prajurit yang mulai menembaki rekan sendiri, lalu perlawanan pun meledak. Sileke tiba di distrik selatan bersama anak-anaknya. Namun, baju zirah perak yang ia kenakan terlalu mencolok. Bahkan anak-anak kadal yang masih kecil tahu apa arti zirah perak itu. Itu adalah baju perang yang hanya boleh dikenakan oleh jenderal tertinggi di bawah sang dewa perang kekaisaran. Itulah lambang impian semua anak di kekaisaran Wuluan. Itu jenderal perisai perak. Seorang anak menunjuk ke arah Sileke. Matanya berkilau penuh semangat, lalu ia berteriak. Jenderal perisai perak datang menyelamatkan kita. Kita selamat. Kerumunan kadal di sekitar segera menyadari siapa yang datang. Mereka bersorak riuh, berlari mendekat dengan harapan besar. Jenderal datang. Kita selamat. Jenderal, kau pasti akan melindungi kami, kan? Kau pasti akan melindungi rakyat kekaisaran Wuluan, kan? Sileke merasa pikirannya kacau. Tujuannya datang ke sini hanyalah untuk mencari jalan keluar. Waktu sudah terlalu sempit. Ia tidak sempat berganti pakaian. Dan tentu saja, ia tidak bisa menanggalkan zirah perang yang menyelamatkan nyawanya itu. Dalam situasi genting, ia hanya bisa berteriak keras. Aku sedang menjalankan misi penting. Cepat menyingkirlah. Namun, ribuan orang telah berkumpul. Mereka menaruh semua harapan pada dirinya. Siapa yang mau menyingkir? Banyak juga pasukan penjaga kota yang datang, membawa harapan serupa di mata mereka. Jenderal, mohon perintah Anda segera. Hati Sileke terasa robek. Dahulu, di bawah panji perang kekaisaran, ia pernah bersumpah untuk melindungi tanah air dan rakyatnya. Namun kini, ia harus membawa anak-anaknya pergi. Jika tidak, mereka semua akan mati. Antara keluarga dan negara, ia memilih menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Jangan halangi aku, dan jangan beritahu siapapun kalau aku pernah di sini. Sileke melesat ke langit, terbang cepat ke arah selatan. Ia tak bisa berhenti, karena musuh bisa datang kapan saja. Sementara itu, kadal-kadal yang tertinggal hanya terpaku di tempat. Mereka yang berharap diselamatkan kini melihat kenyataan pahit. Jenderal yang mereka kagumi justru kabur meninggalkan mereka. Semua terdiam, enggan menerima kenyataan itu. Dia pasti punya misi rahasia, kan? Tapi arah yang dia tuju jelas-jelas menjauh dari medan perang. Seseorang berkata dengan suara gemetar dan putus asa. Arah pelarian Sileke adalah meninggalkan kota selatan, menuju padang tandus di luar sana. Jangan biarkan dia kabur. Bagaimana bisa dia meninggalkan kami begitu saja? Kadal-kadal itu marah. Mereka meraung, merasa telah dikhianati. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan sudah tiba di sana. Dengan panduan dari Lukeran, Sileke mustahil bisa lepas dari pengejaran mereka. Melihat ribuan kadal berkumpul di bawah, Hu Mengfang menghembuskan napas besar. Dari mulutnya keluar api rubah yang berkobar. Dalam sekejap, api merah dan putih melahap seluruh kerumunan itu. Mereka hangus terbakar. Kejar! Jangan sampai dia melarikan diri. Gou Chen dan Qiongqi sudah menghabisi lawan mereka. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Kalau nanti tersiar, kita akan kalah muka. Sileke membawa 2 anak dan tidak berani menampakkan wujud ular berkaki 2 yang dimilikinya. Takut posisi mereka terbongkar, jadi kecepatannya tidak seberapa. Tak lama kemudian, Hu Mengfang berubah wujud menjadi rubah berekor 9 dan mulai mengejarnya dari belakang. Melihat dia menggendong 2 anak, mata rubah Hu Mengfang menyipit menjadi satu garis lurus. Ia membuka mulutnya yang panjang. Satu lontaran api rubah ditembakkan ke arah posisi Slake. Bola api raksasa itu seperti sebuah bintang yang jatuh. Tak lama Slake merasakan panas di belakangnya. Warna langit pun berubah. Wajahnya berubah muram. Namun ia tetap terpaksa memutar tubuh, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Senapan laser perak menyala, dalam sekejap menembus api rubah Hu Mengfang. Namun itu memperlambat langkahnya. Pandangan Hu Mengfang sudah menangkapnya. Keduanya mengejar ke sekitar. Rubah berekor 9 raksasa itu duduk anggun di puncak sebuah bukit, tersenyum menatapnya. Kau kira bisa lari? Ujar Jiang Guanghan sambil memanggul palu perang raksasa, menatapnya dari atas dengan dingin.
Slaike bisa merasakan kedua anak yang digendongnya gemetar. Dalam hatinya ia sudah menyadari, keadaan hari ini mungkin tidak akan berakhir baik. Ia menarik napas panjang. Toh sudah sampai sejauh ini, apalagi yang bisa dikatakan? Ia berteriak keras. Saya bersedia menyerah. Asalkan kalian menjamin tidak menyakiti anak-anak saya. Hu Mengfang menyipitkan mata. Rubah berekor 9 orang lain terlihat seperti pertanda baik, tapi entah kenapa saat ia menyipit, selalu memberi kesan makhluk jahat. Oh, kau mau menyerah? Tentu itu yang terbaik. Tapi, ia mengulurkan tangan, menunjuk ke gendongan Slaike. Kau harus menyerahkan anakmu, baru kami percaya kesungguhanmu. Itu tidak mungkin, Slaike berteriak tanpa ragu. Saya tidak akan berpisah dari anak-anak saya. Hu Mengfang menghela napas tak berdaya, duduk di puncak bukit sambil menatap Slaike. Tubuhnya yang besar bak iblis, penuh rasa menekan. Tubuhnya membara oleh api rubah. Suaranya pelan seperti siluman yang merayu. Kalau begitu, bagaimana kau membuktikan kesungguhanmu? Slaike ragu sejenak, merasakan gemetar anak-anak di pelukannya. Hatinya bercabang. Aku bisa menjamin, dalam pertempuran selanjutnya, aku tidak akan menyerang. Biarkan kalian menyerang kota kerajaan. Mendengar kalimat itu, Hu Mengfang tiba-tiba menengadahkan dagu dan tertawa. Ding, 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 ding. Kau terlalu naif. Kota kerajaan kalian sudah kami taklukkan. Sekarang kau hanya punya 2 pilihan, tunduk atau meninggal. Jiang Guanghan memanggul palu besar dan berkata dingin. Tenang, kalau kau menyerah, kami tidak akan menyakiti dirimu dan anak-anakmu. Seekor individu kelas kereta perang hitam di antara bangsa kadal sangat berguna bagi kami. Ia mengulurkan tangan kiri ke arah Slaike. Masuklah ke pihak kami. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi salah satu dari kami. Hu Mengfang memandang sekeliling. Di distrik selatan masih banyak kadal hidup, dan kehadiran mereka membuat orang ketakutan. Gunakan saja mereka sebagai bukti niat. Kau bunuh semua mereka, maka aku akan percaya kau benar-benar mau menyerah. Wajah Slaike menjadi sangat muram. Ini, Hu Mengfang menunjuk padanya. Atau, serahkan anak-anakmu. Slaike memeluk kedua anaknya lebih erat, hatinya penuh penderitaan. Menyerahkan anaknya adalah hal yang mustahil. Lebih-lebih jika disuruh menyakiti kaum sebayanya, ia tak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, ia hanya ingin menyelamatkan nyawanya, bukan menjadi petualang yang menyakiti bangsanya sendiri. Kekacauan memenuhi pikirannya. Jeritan anak-anak dan sesama membuat rasa sakitnya semakin menajam. Pada saat itu, Jiang Guanghan dan Hu Mengfang saling bertukar pandang. Lalu Jiang Guanghan melompat tinggi dan datang di atas Slaike. Palu perang raksasa itu tiba-tiba menghantam, berputar. Gelombang kejut menggilas, membawa kedahsyatan tak tertandingi. Hati Slaike kacau, reaksinya terlambat setengah tarikan napas. Saat serangan Jiang Guanghan hampir mengenai, sudah terlambat. Namun Hu Mengfang dari kejauhan menembakkan api rubah tepat ke posisi Slaike. Dalam kepanikan, Slaike berubah wujud menjadi binatang asing. Kini ia harus melindungi kedua anaknya terlebih dahulu, sementara tubuhnya terluka parah. Ia berubah menjadi ular berkaki 2. Gelombang hantaman Jiang Guanghan menghantam pinggangnya. Seluruh tulang belakangnya terpuntir pada sudut yang tak masuk akal. Seperti sebuah kasur pegas yang dihantam benda berat. Ujung dan pangkalnya hampir saling bersentuhan. Ia merasakan tulang belakangnya hancur, namun lengan tetap melindungi anak-anaknya dengan erat. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan melihat titik lemah itu. Slaike tak berani membawa kedua anak itu masuk ke dalam tanah. Kini ia benar-benar tak punya jalan keluar dan harus membagi perhatian demi melindungi buah hatinya yang lemah. Wajah keduanya menampakkan ekspresi klasik penjahat. Mereka takkan merasa iba pada Slaike. Serangan datang silih berganti tanpa ampun. Slaike tak mampu sekaligus melindungi anak dan menahan serangan mereka. Berhenti, hentikan sekarang juga. Aku bersedia menyerah, akan kulakukan apa yang kalian perintahkan. Slaike berteriak lantang. Ia tidak takut mati, tapi tahu kalau ia mati kedua anak itu juga akan celaka.
Padahal ia sama sekali tidak tahu sejak awal Hu Mengfang dan Jiang Guanghan tidak berniat membiarkannya hidup. Bagaimanapun, ini adalah sumber seorang individu kelas kereta perang hitam. Jika mereka mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ini adalah harta yang tak tergantikan. Mereka datang untuk hal itu. Bagaimana mungkin membiarkan dia menyerah? Rubah berekor 9 dari kejauhan mengumpulkan energi sambil berteriak tajam. Hentikan perlawanan, ikat kedua tanganmu sendiri, serahkan anak-anakmu, baru kami percaya kesungguhanmu. Brak! Sambil berucap, serangannya menghantam Slake dengan keras. Tubuh Slake terasa seperti terkoyak, namun sang jenderal berbaju zirah perak ini tak lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Segala kemampuan yang dibanggakannya sudah ditelaah dan dibobol satu persatu. Setelah ragu sejenak, ia tahu kalau terus bertarung berarti kematian pasti. Ia mengeratkan gigi dan berkata, "Aku bersedia menghentikan perlawanan, menyerah kepada kaum darat. Tolong, kalian harus menepati janji. Biarkan aku dan anak-anakku hidup." Kini ia hanya bisa berdoa agar lawan menepati perkataan mereka. Tentu saja. Hu Mengfang berkata sambil tersenyum, "Semua orang tahu aku paling menjunjung aturan. Aku tidak pernah menyakiti wanita dan anak-anak. Asalkan kau menyerah, aku akan membiarkan kalian pergi." Slake bergumul hebat dalam pikirannya. Ia merasa bagaimanapun juga dirinya adalah seorang Black Tank level Yiren, manusia mutan. Dalam dunia manusia, tingkat seperti itu sudah termasuk jajaran teratas. Ia yakin pihak lawan pasti akan menahannya hidup-hidup, bukan membunuhnya. Maka dari itu, ia benar-benar melepaskan perlawanan dan kembali ke bentuk manusianya. Melihat hal itu, Hu Mengfang tersenyum sambil mengeluarkan sepasang borgol hitam berat dari tubuhnya, lalu menyuruh Slake memakainya sendiri. Itu adalah borgol khusus yang dibuat untuk membatasi Yiren. Bahannya sangat unik. Begitu dikenakan, hampir mustahil bagi pemakainya untuk menggunakan kekuatannya lagi. Namun, penggunaan borgol itu sangatlah rumit. Syaratnya, target harus terlebih dahulu dikalahkan, atau seperti sekarang ini, menyerah dengan sukarela. Slake menatap borgol hitam yang tergeletak di tanah di sampingnya. Hatinya terasa berat. Ia tahu, begitu memilih menyerah, maka tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Akhirnya, Slake mendongak ke langit sejenak, lalu menunduk memandang anak-anaknya yang ketakutan. Dengan putus asa, ia menunduk, mengambil borgol itu, dan memakainya pada tubuhnya sendiri. Kacak! Borgol itu membelit erat keempat anggota tubuh dan lehernya. Begitu terkunci, duri-duri tajam langsung menusuk ke pembuluh darahnya. Sejenis cairan obat khusus mulai menyebar di seluruh aliran darahnya, membuatnya kehilangan seluruh kemampuan untuk melawan. Slake ambruk ke tanah, tubuhnya lemas. Ia merasa semua kekuatannya telah sirna. Barulah Hu Mengfang dan Jiang Guanghan mendekat, tetap dengan sikap penuh kewaspadaan. Borgol ini tidak apa-apa kan? Jangan sampai terjadi sesuatu. Tenang saja, racun sarafnya tidak semudah itu diatasi. Sekali terkena, dia akan jadi manusia biasa. Slake menatap mereka berdua dan berkata pelan, "Semoga kalian menepati janji kalian." Boom! Detik berikutnya, Jiang Guanghan mengayunkan palu perangnya secepat kilat, menghantam kepala Slake hingga hancur berkeping-keping. Tubuh besar wanita kadal itu roboh ke tanah, menggeliat beberapa kali dalam keputusasaan, seolah menuduh dua manusia di depannya karena tidak menepati janji. Dua anak kecil kadal itu tertegun di tempat, lalu menjerit sekeras-kerasnya, berlari memeluk tubuh ibunya. Sambil menangis pilu dan ketakutan, mereka menatap Jiang Guanghan dan Hu Mengfang dengan mata penuh kebencian. Wajah Jiang Guanghan tampak dingin, namun di matanya berkilat cahaya aneh. "Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Aku Jiang Guanghan seumur hidupku tidak pernah membunuh wanita atau anak-anak." Tapi ia menatap mayat keluarga Slake dan tersenyum sinis. "Sayangnya, kau bukan anak-anak dan anak-anakmu juga bukan wanita. Sekarang ini adalah perang demi nasib negara. Setiap kadal adalah musuh yang tidak akan kuampuni." Antara manusia dari Huaxu dan ras kadal sudah menjadi musuh bebuyutan. Kebencian itu telah mendarah daging. Yang paling mengerikan, bangsa kadal bahkan tidak menganggap manusia sebagai makhluk berakal.
Mereka bahkan bisa memakan daging manusia. Karena itu, sudah pasti mustahil untuk hidup damai berdampingan. Zhang Yi sudah sejak lama memahami hal ini, dan baik Jiang Guanghan maupun Hu Mengfang, yang sama-sama berasal dari militer, tentu tak akan menunjukkan belas kasihan. Anak kadal, masih berani menatapku begitu? Hu Mengfang menyipitkan matanya, 2 bola api biru menyembur keluar dari tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia membakar 2 anak kecil itu hingga menjadi abu. Setelah itu, ia mengumpulkan esens milik Slake dengan puas. Sekarang belum bisa dihitung, tapi nanti bagianmu akan kuberikan sesuai perjanjian. Hu Mengfang tersenyum pada Jiang Guanghan. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, dari seluruh hasil rampasan, Jiang Guanghan mendapat 6 bagian, sedangkan ia 4. Namun, hasil itu juga bukan sepenuhnya milik mereka. Sebagian masih harus diserahkan ke atas. Baiklah, kata Jiang Guanghan pelan. Hu Mengfang tampak menyadari kesedihan di hati Jiang Guanghan, lalu menepuk bahunya sambil tersenyum. Belas kasih dan kesetiaan bukan untuk musuh-musuh kita. Meski mereka mirip manusia, mereka tetap bukan manusia. Fei Wozulei, Qixin Biyi, bukan dari ras kita, maka hatinya pasti berbeda. Jika kita merasa iba, suatu hari nanti, kita justru akan mencelakai saudara-saudara kita sendiri. Mendengar kata-kata Hu Mengfang, hati Jiang Guanghan terasa sedikit lega. Ayo, kita lanjut bersihkan medan perang. Ia memanggul palu perangnya, lalu menatap ke arah kota besar di selatan. 1 kota selatan saja luasnya setara dengan lebih dari 10 kota manusia. Sangat besar. Karena itu, untuk membersihkan seluruh area dari bangsa kadal, dibutuhkan tenaga dan waktu yang besar. Mulai bersihkan, hancurkan semua sampah ini sampai tak tersisa. Mereka menyerbu ke dalam kota, memulai pembantaian besar-besaran. Tanpa ada Yiren kelas Epsilon yang menghalangi, dan tanpa serangan dari Iron Curtain of the Sky, mereka seperti iblis perang yang membantai para kadal tanpa ampun. Di berbagai garis depan, laporan buruk terus berdatangan. Para jenderal berzirah perak yang masih bertempur mulai merasa semakin tertekan. Awalnya, mereka menaruh harapan besar pada Jenderal Agung Zhenglou di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, badai energi di angkasa membuat semua orang gentar. Mereka mulai meragukan, mungkinkah di antara pasukan manusia ada monster sekuat itu? Apakah Panglima Besar Zhenglou masih bisa menang? Kegelisahan itu memengaruhi semangat tempur mereka. Dan di antara semua garis pertempuran, yang memiliki keunggulan terbesar adalah Putri Cuaca, Mitier. Dengan pengalaman tempurnya yang luas, meski tahu kemampuan dirinya sudah terbongkar, ia tetap menggunakan arus air raksasa untuk menyeret Zuyu ke bawah tanah. Dengan tekanan luar biasa, air itu mendorong Zuyu jauh ke dalam inti bumi, di mana panas ekstrem akan membakarnya hidup-hidup. Sebab dari perkembangan pertempuran sejauh ini, jelas bahwa orang-orang daratan sangat jarang memiliki kemampuan mengendalikan air. Dalam era es seperti sekarang, air di daratan telah membeku menjadi es keras, sehingga Yiren berelemen air hampir seluruhnya punah, kecuali mereka yang hidup di laut. Mitier mendengar berita buruk bertubi-tubi dari telinganya. Wajahnya semakin muram. Ia mengerutkan kening. Tunggu sebentar, aku akan segera datang membantu. Ia berbalik, bersiap menuju medan tempur terdekat untuk membantu rekan-rekannya. Namun tiba-tiba, suara ledakan besar menggema di belakangnya. Tanah bergetar hebat, disertai raungan seperti naga. Dari bawah tanah, muncul pilar es raksasa yang meledak ke permukaan. Mitier cepat berbalik dan melihat pilar es itu mekar di permukaan tanah seperti bunga kristal raksasa. Dari bunga es itu, Zuyu muncul. Seragam tempurnya robek di beberapa bagian, tampak sangat kacau. Namun, di matanya menyala kobaran api yang membara. Makhluk ini, tatapan Mitier menajam. Serangannya tadi, gagal? Sebenarnya, serangan itu memang berhasil. Arus air raksasa telah menghantam Zuyu dan menghancurkannya ke arah inti bumi, menahannya di bawah tekanan miliaran ton air. Namun, Zuyu mampu membekukan seluruh air itu menjadi es, memanfaatkan kekuatan bumi dan langit untuk memperlambat arus yang menekannya.
Untuk melepaskan diri dari batasan arus banjir, Zuyu juga membayar harga yang tidak sedikit. Sebab mengubah aliran air menjadi bongkahan es raksasa memang akan mengurangi daya hantam. Tetapi dia seperti dihantam dan dilemparkan ke dalam tanah oleh sebuah pilar es dan salju yang amat besar. Kekuatan sebesar itu sungguh tak terbayangkan. Untungnya, kekuatannya sendiri cukup banyak. Di antaranya termasuk kemampuan tipe penguatan. Jadi dari segi kekuatan tubuh, dia setara dengan mutan tingkat kereta hitam. Berkat kekuatan fisiknya dan kemampuan penyembuhan diri yang besar, dia bisa menahan serangan itu dengan susah payah. Zuyu bangkit berdiri di atas bunga es raksasa itu. Sejak dia lahir, ini pertama kalinya dia mengalami pertarungan sedemikian memalukan. Namun hal itu tidak membuatnya ketakutan. Yang dia rasakan adalah kegembiraan, juga kemarahan. Untuk pertama kalinya, bertarung dengan mutan tingkat kereta hitam, dengan kekuatannya sendiri, membuatnya merasakan seperti apa sebenarnya seorang yang kuat. Tapi sayang, itu juga hanya sampai di sini untukmu. Zuyu mengusap noda darah di punggung tangannya. Mithiel menghembuskan napas panjang, tiba-tiba merentangkan kedua tangan. Mata terisi dengan cahaya berwarna merah menyala. Grrrr. Di angkasa, awan badai berkumpul dengan cepat. Kekuatan angin, petir, dan hujan segera terbentuk. Zuyu juga melakukan gerakan yang serupa. Kau paling banyak hanya punya 5 atau 6 jenis fenomena langit. Tetapi kekuatan yang bisa kuemudikan berjumlah lebih dari 70 jenis. Jadi ketika kartu trufmu semuanya sudah kuperlihatkan di hadapanku, kau sudah tidak layak lagi bertarung denganku. Langit bergaung oleh suara guruh. Fenomena langit di atas Zuyu bahkan lebih rumit daripada dirinya. Bukan hanya angin kencang dan petir dahsyat, tetapi juga api langit seperti bintang tergantung menutupi langit. Bumi bergetar, cahaya dan bayangan berganti dengan cepat. Untuk sesaat, Zuyu mengeluarkan lebih dari 10 jenis kemampuan. Mithiel akhirnya merasakan sedikit kepanikan, tetapi saat ini dia enggan mengakui bahwa dirinya akan kalah oleh seorang manusia. Mati saja. Dia mengendalikan angin kencang, petir, dan hujan deras, melancarkan serangan ke arah Zuyu. Hujan deras itu membentuk banjir. Itu adalah kelemahan yang menurutnya dimiliki Zuyu. Namun Zuyu hanya mengangkat tangan pelan. Dari langit turun hujan es sebesar batu besar, menutupi langit dan menghantam Mithiel. Arus dingin muncul. Hujan deras itu di udara berubah menjadi bongkahan es. Pupil Mithiel menyempit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuannya sudah sama sekali tak berefek pada Zuyu. Di angkasa, meteor-meteor jatuh. Bola-bola api berdiameter puluhan meter satu persatu. Boom! Meluncur dengan ekor asap hitam menuju Mithiel. Bola api, bola es, angin kencang, petir, retakan pegunungan, perubahan cahaya dan bayangan. Memiliki banyak jenis kemampuan pada waktu yang sama bukanlah hal yang sama dengan mampu menggunakan banyak jenis kemampuan pada waktu yang sama. Tetapi Zuyu mampu melakukannya untuk sesaat melepaskan 13 jenis kemampuan yang berbeda sifatnya. Setelah benturan arus anomali yang murni itu, Mithiel pada akhirnya, karena jenis kemampuannya terlalu tunggal dibandingkan dengan Zuyu, diketahui memiliki celah dan pada akhirnya dikuras habis sampai mati. Kekuatan tangguh dan berpengalaman ini pada akhirnya tak mampu menandingi monster yang dibuat di dalam laboratorium bernama Zuyu. Setelah kemenangan Zuyu, dia hanya sepihak memberitahu Zhang Yi tentang kabar itu. Tuan Kaos, aku menang. Zhang Yi saat itu masih terlibat pertarungan sengit. Mendengar kabar itu, dia menyempatkan diri membalas singkat. Selamat, kau bisa menikmati rampasanmu dengan baik. Zuyu mengangguk, kemudian mulai menghisap kemampuan Mithiel untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, penguasaannya atas kemampuan fenomena langit menjadi lebih kuat. Dan dia juga memperoleh kemampuan mengendalikan air. Esensi mutan tingkat kereta hitam membuatnya merasa sangat puas ketika menelannya. Tubuhnya bergetar, wajah memerah. Sensasi kenikmatan yang tak terkatakan membuatnya mencari sebuah batu untuk berbaring dan tidak mau melakukan apa-apa lagi. Beristirahat sejenak, menikmati kenikmatan rampasan perang ini. Ular bayangan, Slaike gugur dalam pertempuran. Anak fenomena langit. Mithiel tewas di medan perang.
berita buruk terus menyebar. Kabar-kabar ini bukan berasal dari dalam militer Kekaisaran Wuluan, melainkan disiarkan secara real-time oleh Yang Xinxin. Dia sangat suka menyiksa musuh dengan cara ini. Tentu, ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menghancurkan semangat bertempur mereka. Lebih baik membuat mereka benar-benar putus asa, lalu memilih bunuh diri, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi pasukan aliansi Huaxu. Apa? Kau bilang kekuatan utama bukanlah pasukan mesin? Jangan bercanda. Harga satu tubuh mesin hidup benar-benar sangat mahal. Mesin-mesin hidup yang rusak dalam perang, jika dikembalikan untuk diperbaiki di kemudian hari, tidak tahu berapa banyak bahan dan kristal energi yang harus dikonsumsi. Jadi, jika bisa mengurangi konsumsi, ya sebaiknya dikurangi. Saat ini Yang Xinxin duduk di singgasana Kekaisaran Wuluan. Aula besar penuh dengan mayat. Mereka adalah keluarga kerajaan, bangsawan, serta pengawal dan dayang istana. Kini di seluruh istana Kekaisaran Wuluan, hampir tidak ada yang hidup lagi. Di hadapan Yang Xinxin, di bawah anak tangga singgasana, berlutut beberapa orang berpakaian rapi dan mewah dari ras Kadal. Di antara mereka, ada permaisuri dari Siye, serta beberapa menteri yang memegang kekuasaan. Yang Xinxin menahan mereka untuk sementara, karena masih perlu menggali berbagai rahasia intelijen Kekaisaran Wuluan dari mulut mereka. Yang Xinxin duduk tenang di singgasana seperti seorang ratu yang mulia. Karismanya lebih mirip seorang penguasa daripada Xi. Para budak di bawah menempelkan kepala mereka satu persatu ke tanah, tidak berani menengadah. Ceritakan, sampaikan semua rahasia inti Kekaisaran Wuluan yang kalian ketahui padaku. Yang Xinxin menopang dagunya dengan satu tangan, berkata datar. Omong-omong, hal yang paling ingin kulakukan sekarang adalah memusnahkan seluruh ras Wuluan dan merampas semua sumber daya berharga Kekaisaran Wuluan. Tidak ada yang lebih mengerti Kekaisaran Wuluan selain kalian. Ceritakanlah. Menteri dan keluarga kerajaan di bawah berebut menyatakan kesetiaan kepada Yang Xinxin. Cadangan tambang Kekaisaran Wuluan sangat kaya. Lokasi pendirian negara kami adalah sebuah jalur biji besar. Di bawah tanah terdapat simpanan mineral dalam jumlah masif, cukup menopang kita selama 3.000 tahun lagi. Selain itu, jika Anda ingin memusnahkan seluruh ras kami, pastikan menutup semua jalur pelarian. Karena ketika Kekaisaran Wuluan didirikan, kami meninggalkan banyak jalur pelarian, khusus disiapkan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Anak-anak bangsawan yang unggul telah dikirim sebagai bibit ke daerah aman. Kelak mereka akan berkembang biak lagi. Dengan sumber daya yang disiapkan untuk mereka, peradaban bisa dibangun kembali. Yang Xinxin mengerutkan bibir. Baiklah, urusan mengejar dan memburu mereka akan kukembalikan pada kalian untuk ditangani. Patuh pada perintah Anda, Yang Mulia. Membiarkan mereka memburu orang-orang mereka sendiri sungguh sangat praktis. Juga menghemat tenaga bagi pasukan aliansi yang tidak perlu mencari kesana kemari. Di medan perang lain, pertempuran antara animo dari Mim, kekuatan 8 dewa, dengan Xuanwu dan Zhuge juga sudah mencapai akhir. 8 wujud binatang yang ia banggakan sudah lama dipelajari dengan tuntas oleh Xuanwu dan Zhuge. Yang mereka tunggu hanyalah perintah serangan total dari Yang Xinxin. Setelah mendapat perintah, mereka langsung menyerang animo tanpa ampun. Xuanwu berat, laksana sebuah benteng super yang bergerak. Zhuge ringan dan nyala es. Zhuge dari penjara es, itu secara alami memiliki kemampuan melumpuhkan terhadap semua makhluk aneh yang bertarung jarak dekat. Begitu tersentuh nyala es itu, kecuali sampai dipotong daging dan tulangnya, hampir tidak mungkin melepaskan diri. Dalam pertempuran sengit selama 2 jam, animo, baik dalam wujud burung terbang maupun beruang raksasa atau hiu hantu, tetap tak mampu lolos dari pengejaran mereka. Akhirnya dia habis terkuras sampai mati oleh kedua orang itu. Namun di wilayah lain, pertarungan antara Shaoli bersama 2 saudara laki-lakinya melawan Kord dari Jubah Dewa tidak berjalan semulus itu. Indeks kemampuan anomali Shaoli tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, dalam 3 hingga 4 tahun terakhir, ia hanya seorang perwira senior yang mendapat penekanan dari Li Changgong. Sumber daya yang diberikan Li Changgong kepadanya terbatas. Kemampuannya berkembang sampai hari ini semua
karena usahanya sendiri secara diam-diam. Tetapi setelah menjadi panglima tertinggi, belum genap 1 tahun, ia tidak seperti Li Changgong yang menumpuk semua sumber daya pada dirinya sendiri, melainkan giat mengembangkan anak buahnya. Kini, pewaris Dewa Perang Langit generasi kedua adalah kandidat yang sangat ia sukai dan sudah menembus ranah perang tingkat tank. Jika dibandingkan, Xiao Liye hanya memiliki 22.000 poin. Bagi seorang prajurit bertempur terkuat di wilayah besar, itu terkesan agak memprihatinkan. Namun, dengan bantuan makhluk mekanis raksasa dan bantuan Chen Jiahao serta Qi Yukun, serta di bawah kondisi ia memegang keunggulan intelijen yang mutlak, pertarungannya melawan Court memang memperoleh inisiatif tertentu. Hanya saja ia tidak menyangka, meskipun sudah memutus kesempatan Court untuk memperoleh bahan habis pakai baru, ternyata Court membawa cukup banyak cadangan konsumabel. Jubah dewa itu sendiri hanyalah sebuah selubung. Dipakai pada jasad makhluk lain, ia dapat memeras seluruh tenaga hidupnya untuk berperang. Selama bertahun-tahun, Court telah membina banyak anak buah berbakat. Ketika kemampuan mereka mencapai titik yang bisa ia kendalikan, ia langsung mengubahnya menjadi mayat hidup, lalu melelehkannya menjadi balok nutrisi. Ia dan pasukannya berperang sengit di kawasan kota yang sunyi ini melawan Xiao Liye. Xiao Liye mengendalikan makhluk mekanis raksasa. Rantai demi rantai berubah menjadi naga hitam, menjalankan pengepungan dan penangkapan. Sementara Xiao Liye sendiri mampu memasang berbagai senjata dan memperkuat tubuhnya untuk bertempur. Sebuah meriam tangan yang tampak biasa ketika berada di tangannya berubah menjadi meriam naga hitam yang kuat. Di medan perang, dentuman artileri menggema dahsyat. Kedua pihak bertarung sampai darah bergejolak. Jejak kota pun terhapus. Namun Court terlalu sulit dibunuh. Setiap kali ia menerima luka yang sulit diperbaiki, ia langsung mengganti inti cadangannya. Tak seorang pun tahu berapa banyak benda semacam itu yang ia miliki. Masing-masing dulunya adalah jenius Raskadal, yang kemudian tanpa ampun ia olah menjadi bahan habis pakai. Court mengerutkan bibir, menghindari serangan Xiao Liye, lalu balik menembakkan sebuah meriam energi kuat dari telapak tangannya yang melaju ke arah Xiao Liye. Xiao Liye mengangkat perisai untuk menahan. Perisai itu diaktifkan, terbuat dari paduan logam, seperti pintu neraka yang menutup di hadapannya. Benar-benar merepotkan. Garis depan sudah mulai runtuh besar-besaran. Beberapa jenderal berzirah perak juga tewas. Sial, sungguh sial. Kalian makhluk daratan semua pantas mati. Court kini bermuka dingin menakutkan. Di hatinya ada kegelisahan. Namun orang di depannya sudah siap. Ia sulit untuk dilumpuhkan dalam waktu singkat. Tidak apa-apa, kita terus saja mengurasnya. Teman-temanku akan segera datang membantu. Kau pasti kalah. Xiao Liye berkata pelan, sengaja memberikan tekanan psikologis pada Court. Court menatap sekeliling dengan dingin. Saat ini bahkan, jika ia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Pertama, dari makhluk mekanis raksasa itu, meluas rantai-rantai hitam yang sudah membentuk jaring pengepungan rapat. Di bawah kekuatan Xiao Liye yang kuat, tidak mungkin menembus dengan cepat. Jika ia mencoba menerobos, Xiao Liye dan meriam manusia, Chen Jiahao akan memberikan serangan gabungan dari belakang. Kau memang ingin saling bunuh sampai mati denganku? Bajingan yang keparat. Court berkata dingin. Ia orang yang kejam dan tak berperasaan. Karena kekalahan sudah tampak, ia juga tidak berniat bertarung sampai mati. Bagaimanapun dengan kemampuannya, dimanapun ia melarikan diri, ia bisa hidup cukup lama. Lalu ia muncul keinginan untuk mundur. Xiao Liye mengernyitkan dahi. Kau pikir di saat seperti ini, aku akan membiarkanmu pergi? Kemenangan total sudah di depan mata. Zhang Yi pernah berkata, setiap kadal yang lolos bisa menabur bibit kebencian. Negara Huaxu sendiri tumbuh dari masa kecil yang lemah, lalu datang membalas dendam. Mereka tentu tidak ingin memberi kesempatan semacam itu kepada orang lain. Oleh karena itu, satupun kadal dari suku Wuluan tidak akan mereka lepaskan. Court mengeratkan giginya dengan marah. Tiba-tiba ia tersenyum seram dan mengeluarkan sebuah boneka putih dari dalam kantongnya. Hanya boneka putih itu tidak berwujud kadal. Ia berbentuk seperti manusia. Itu adalah Kapten level anomali manusia yang ditangkap pada masa invasi pertama, Kekaisaran Wuluan dulu. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu.
Membuatmu menjadi bahan habis, pakai akan membuatku lebih kuat. Hahaha. Kord berkata, kemudian menelan bahan habis, pakai berwujud manusia itu ke dalam perutnya. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi rupa manusiawi. Melihat itu, mata Xiaoli langsung berubah aneh, karena tubuh yang dipakai Kord itu adalah milik seorang mantan perwira tinggi dari wilayah barat laut. Ia mungkin tahu hal ini. Semua itu sengaja dilakukan. Ketika Kord bersiap mengerahkan kekuatan terakhirnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kejauhan. Xiaoli, kau bergerak terlalu lambat, bukan? Mendengar suara itu, gerakan Kord terhenti di udara. Xiaoli juga mengerutkan alis. Sosok itu tampak lebih mengerikan dibanding ketika menghadapi Kord. Karena orang yang datang ternyata adalah Li Changgong. Benar, Li Changgong membunuh Sek dengan sekejap, lalu langsung tiba di medan tempat Xiaoli bertempur. Di pinggangnya terselip 2 pedang militer. Pakaian tempurnya rapi tanpa satu lusuh pun. Wajahnya menampilkan senyum tenang. Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa pertempurannya berakhir dengan mudah, tanpa hambatan apapun. Xiaoli sejak awal sudah mengetahui Li Changgong dengan cepat dan bersih menghabisi lawan-lawannya. Namun ia tidak tahu bahwa Li Changgong akan datang ke sini, dan ia juga tidak bermaksud meminta bantuan Li Changgong. Mata Kord berputar melihat Li Changgong. Ia amat ketakutan. Data tentang Li Changgong jelas tersimpan di basis data mereka. Tentu saja ia tahu pria ini adalah seorang anomali tingkat tank hitam. Kini, situasinya berbahaya. Kord menjulurkan lidah panjangnya, menjilat bibirnya. Suaranya agak kering saat berkata, "Shh, kau hendak membacking kami dengan jumlah banyak melawan sedikit? Tidak apa-apa, maju saja. Lagi pula tidak akan ada orang lain yang tahu." Menghadapi provokasi yang begitu buruk, Li Changgong hanya menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun pada KOT, melainkan memandang langsung ke arah Xiaoli. Kau sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup, biar aku yang turun tangan. Chen Jiahao dan Qi Yukun saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan rasa tak berdaya. 2 mantan panglima tertinggi wilayah barat laut muncul di tempat yang sama, dan Li Changgong bahkan adalah orang yang dulu mereka singkirkan dari kekuasaan. Suasananya benar-benar canggung. Mereka hanya tahu bahwa kini Li Changgong jauh lebih kuat daripada saat mereka merebut kekuasaannya waktu itu. Bahkan dalam pertempuran pada malam itu, mereka juga telah menggunakan berbagai cara. Jika sekarang Li Changgong memutuskan untuk menyerang Xiaoli dan mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Li Changgong tampaknya menyadari pikiran mereka, lalu mengejek dengan tawa dingin. Tenang saja, aku tidak akan merendahkan diri sampai melakukan hal seperti itu. Setidaknya, jangan lupa, aku, Li Changgong, juga seorang tentara dari negara Huaxu. Kalaupun aku ingin menyelesaikan urusan dengan kalian, itu juga setelah pertempuran ini selesai. KOT tertawa dengan suara serak. Hehehehehehe. Jadi kalian ini musuh, ya? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mundur saja dan kalian berdua selesaikan masalah kalian dulu? Bagaimana? Jangan bermimpi. Li Changgong dan Xiaoli serentak menatap tajam padanya. Dendam pribadi mereka adalah satu hal, tapi peperangan demi nasib negara Huaxu adalah hal lain. Xiaoli berpikir sejenak, lalu berkata kepada Li Changgong, "Kita harus bertindak cepat. Hancurkan seluruh suku Wuluan. Itu adalah perintah langsung dari Chaos. Li Changgong, mari kita bekerja sama. Setelah membunuhnya, kekuatan sumber bisa kuberikan 3 bagian untukmu." Chen Jiahao dan Qi Yukun langsung menatap Xiaoli dengan cemas. "Panglima, sumber kekuatan dari seorang manusia, super kelas Black Chariot, adalah harta yang tak ternilai. Mereka sudah bertarung sengit begitu lama, dan situasi kini tampak menguntungkan. Jika diteruskan, peluang kemenangan sangat besar." Namun Xiaoli tetap tenang, hanya menatap Li Changgong tanpa bereaksi. Senyum di wajah Li Changgong perlahan memudar. Dia datang ke tempat ini sebenarnya untuk menonton lelucon, untuk melihat Xiaoli dipermalukan. Namun setelah perjalanannya ke kerajaan Laut Dalam, ia mendapatkan bimbingan dari Raja Jin dan memakan buah matahari. Indeks kemampuan istimewanya kini telah mencapai 27.000 poin.
jika ia ingin membunuh Xiaoli, itu akan sangat mudah. Namun ia tidak menyangka bahwa bahkan dalam situasi seperti ini, Xiaoli masih tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas segalanya. Hati Li Changgong terguncang hebat. Setelah terdiam beberapa saat, ia perlahan berkata, "Sekarang aku akhirnya tahu mengapa saat hari pemberontakan itu, semua orang memilih berdiri di pihakmu. Pada malam pemberontakan itu, sebenarnya setiap legiun telah mengetahui gerak-gerik Xiaoli dan kelompoknya. Namun tidak ada satupun yang mengirim pasukan untuk menumpas, dan bahkan setelah pergantian kekuasaan, tak ada kerusuhan apapun." Li Changgong akhirnya mengakui bahwa Xiaoli memang lebih pantas menjadi panglima wilayah daripada dirinya. Saat ini, hati Li Changgong terasa benar-benar tenang. Sebenarnya jauh sebelum ini, dia sudah mulai melepaskan semua itu. Apa artinya jabatan panglima wilayah atau gelar bangsawan? Di hadapan kekuatan mutlak, semuanya hanyalah debu belaka. Sekarang kekuatannya telah mencapai 27.000 poin, mendekati tingkat instruktur, dan ia semakin memahami kebenaran itu. Kau ini, rupanya tidak sia-sia aku membesarkanmu. Hahaha. Li Changgong tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh rasa lega. Xiaoli dan yang lain hanya bisa terdiam. Dia membesarkan kami? Kebiasaan Li Changgong yang suka membanggakan diri, rupanya masih belum hilang. Begitu tawa Li Changgong berhenti, tubuhnya tiba-tiba lenyap dari tempat semula. Ruang tanpa jarak. Teknik teleportasi. Dalam jarak dekat, kecepatannya bahkan melampaui Zhang Yi. KOT merasakan aura kematian menyelimuti tubuhnya. Ia buru-buru berputar, lalu mendorong kedua telapak tangannya dengan keras ke arah Li Changgong. Shen Xingliu. Energi besar memancar dari telapak tangannya, menembak lurus ke arah Li Changgong. Namun yang dilakukan Li Changgong hanya satu hal, mencabut pedang, lalu menebas. Arus energi yang menyilaukan terbelah dengan sendirinya sebelum sempat menyentuh ujung pedangnya, seolah-olah aliran sungai di hadang gunung raksasa. Terbelah dua tanpa sedikit pun menyentuh tubuh Li Changgong. KOT tertegun. Serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Seberapa kuat sebenarnya orang di depannya ini? Li Changgong segera memberi jawabannya. Ia kembali melakukan teleportasi mendekati tubuh KOT, lalu menebas keras dari depan. Sinar senja bagai darah, angin sore bagai pedang. Aura kematian yang dahsyat meledak bersama tebasan itu. KOT menyadari betapa kuat musuh di hadapannya. Ia melepaskan seluruh kekuatannya dalam satu letupan, menguras habis energi di dalam tubuhnya. Arus energi meledak ke langit, menghantam pria di hadapannya bersama pedang yang meluncur cepat. Cis! Li Changgong mengabaikan pertahanan dan serangan balik KOT. Hanya menebas ringan, namun secepat kilat. Begitu ringan, seolah hanya menebas udara kosong. Tubuh asli KOT dan pakaian ilahinya seketika terbelah menjadi dua tanpa suara. Ini mustahil. KOT berteriak serak, tapi sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, pakaian ilahi itu pun lenyap, berubah menjadi debu yang terbawa angin seperti kain tua yang rapuh. Aura kematian dan pedang pemutus hidup. Bila Zhang Yi dikenal dengan pertahanan mutlak, maka Li Changgong kini adalah lambang serangan mutlak. Sang jenius militer dari negara Huaxu ini telah menyelesaikan transformasinya sepenuhnya. Kekuatan yang ditunjukkan Li Changgong membuat Xiaoli dan dua orang lainnya terpana. Mereka tak menyangka, dalam waktu belum genap 1 tahun, Li Changgong telah tumbuh sampai sejauh ini. Untuk sesaat, hati Xiaoli terasa campur aduk. Ia sempat berpikir untuk meminta Li Changgong kembali ke wilayah barat laut, karena daerah itu memang membutuhkan sosok manusia super kuat untuk menjaga. Namun, mengingat kepribadian keras dan sulit diatur milik Li Changgong, ia hanya bisa menggeleng pelan. Li Changgong tak berkata apapun, hanya membelah sumber kekuatan KOT menjadi 2 bagian. Ia mengambil 3 bagian yang menjadi haknya, sementara 7 bagian sisanya ia simpan ke dalam wadah energi dan melemparkannya pada Xiaoli. Ambil ini. Setelah berkata demikian, Li Changgong menjentikkan jubahnya, melompat tinggi, lalu melesat pergi menuju arah kota. Pertempuran masih belum berakhir.
Membersihkan sisa-sisa di sini dan menutup pertempuran juga sama pentingnya. Xiaoli menatap punggung Li Changgong yang perlahan menjauh, hatinya diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Dia sudah berubah, gumam Xiaoli pelan. Di belakangnya, Chen Jiahao dan Qi Yukun melangkah mendekat. Panglima Xiao, jangan tertipu oleh penampilannya. Watak seseorang sulit berubah, kata Chen Jiahao. Qi Yukun menambahkan, kita memang punya perjanjian, tak boleh menyerang sesama di sini. Tapi kalau tidak ada pengawasan dari kaos, siapa yang tahu apa yang akan ia lakukan? Xiaoli terdiam cukup lama, lalu berkata dengan tenang, lupakan itu. Sekarang seluruh pasukan bergerak. Lakukan penyisiran menyeluruh di seluruh wilayah kota. Ia berbalik menatap Chen Jiahao dan Qi Yukun, lalu berkata tegas, jangan biarkan satupun manusia kadal lolos. Aku hanya mau melihat mayat mereka. Keduanya segera berdiri tegak dan memberi hormat. Siap, Panglima! Di layar mesin permainan milik Brett, terlihat bahwa nilai perisai dan batang darah milik NPC itu menurun dengan sangat cepat. Pada detik berikutnya, api menyala hebat dan meledak di tanah. Prajurit pemegang perisai itu kehilangan seluruh kekuatannya. Perisai mosaiknya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya ditembus oleh tombak api yang tajam, lalu terhempas keras ke arah belakang oleh sisa daya yang luar biasa. Tanah retak dan kobaran api menyebar ke segala arah. Tubuh prajurit itu pun akhirnya kehabisan darah, berubah menjadi boneka kain berwarna abu-abu pucat. Feng Buping terengah-engah berat. Serangan barusan ia lakukan untuk memberi waktu pada Paman Yu agar bisa keluar dari kondisi kaku. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Paman Yu mengalami keadaan seperti itu. Jika kemampuan lawan itu bisa dianggap sebagai sistem permainan, maka Paman Yu pastilah bos dalam permainan itu. Selain memiliki batang darah dan nilai perisai, pasti juga terdapat pengaturan berupa tingkat kekakuan. Ketika bosses menerima serangan dalam jumlah tertentu, ia akan masuk ke dalam kondisi tersebut, tak bisa menyerang balik dan hanya bisa menerima pukulan dari para pemain. Sayangnya, kemampuan Feng Buping hanya cukup untuk menewaskan satu prajurit pemegang perisai. Sisanya, puluhan prajurit berwarna abu-abu masih terus menyerang Paman Yu tanpa henti, dan ia sama sekali tak mampu menghentikan mereka. Feng Buping nyaris melotot, matanya hampir melompat keluar. Pak Lu Wu! Teriaknya. Begitu suaranya jatuh, seluruh serangan musuh serempak menghantam tubuh Paman Yu. Di layar permainan milik Brad, terlihat gambar dua dimensi dari sosok mirip Paman Yu, dengan banyak titik lemah di tubuhnya. Nilai perisainya akhirnya mencapai 0 setelah menerima serangan bertubi-tubi. Setiap titik lemah berwarna merah itu terus diserang oleh pasukan yang dikendalikan Brad, menghasilkan kerusakan ganda. Krak! Krak! Senjata tajam menembus celah-celah di antara baju zirah, menancap dalam ketubuh Paman Yu. Tombak-tombak panjang menembus tubuhnya begitu dalam hingga seluruh ujung senjata itu tertanam di dalam dagingnya. Puluhan senjata menancap di tubuh Paman Yu, membuatnya tampak seperti seekor landak raksasa. Feng Buping melihat pemandangan itu, dan jantungnya terasa membeku. Serangan sebesar itu, bahkan dewa pun akan mati seketika. Ia tak pernah menduga bahwa akhir dari pertempuran ini akan seperti ini. Brad tertawa puas, karena di layar terlihat bahwa batang darah bos, Paman Yu, terus menurun. Sebentar lagi, darah itu akan habis total, menjadi 0. Dan 0 berarti satu hal, game over. Ia sudah berhasil membunuh bos dan memenangkan permainan ini. Permainan berakhir. Brad mengangkat kepalanya dengan sombong, memandang ke depan. Tubuh Paman Yu kaku di tanah, tertembus banyak senjata. Tampak sudah kehilangan seluruh tanda kehidupan. Feng Buping tampak sangat panik, pikirannya kacau, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun tepat saat Brad larut dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi dari mesin permainan. Tapi bukan suara game over yang muncul, melainkan musik latar permainan berubah nada. Pada layar, sosok manusia bos yang batang darahnya sudah kosong itu tiba-tiba berdiri kembali. Batang darahnya kini kembali penuh. Apa? Mata Brad mengecil seperti butiran kacang. Ia benar-benar tak paham apa yang terjadi.
Padahal sistem permainan jelas menunjukkan bahwa ia sudah mati. Huh! Terdengar suara tawa dingin penuh ejekan. Brad menatap ke depan dengan kaget dan ketakutan. Ia melihat sosok manusia yang tubuhnya masih ditembus oleh banyak bilah senjata itu perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum sinis padanya. "Maaf ya," katanya dengan nada dingin. "Aku sudah lama bukan manusia lagi." Tubuhnya ditembus. Lalu kenapa? Tulang, pembuluh darah, bahkan organ dalam Paman Yu semuanya sudah dimodifikasi. Kini, hanya sekitar 30% tubuhnya yang masih merupakan struktur manusia. Itu pun hanya bagian otak, kulit, sebagian darah, dan sedikit konfigurasi dasar dari makhluk jantan. Bagian lainnya, meski rusak parah, tak cukup untuk membunuhnya. Satu-satunya titik lemahnya adalah kepalanya. Namun helm di kepala itu tidak memiliki celah sedikit pun yang bisa ditembus senjata. Larasan meriamnya mengarah ke segala penjuru. Inti energi dalam reaktornya beroperasi 100%, lalu energi itu menyebar cepat melalui saluran dalam tulangnya dan meledak keluar. Boom! Tubuh Paman Yu menjadi transparan seketika akibat gelombang cahaya dari energi yang meledak hebat. Tubuhnya tampak seperti meleleh, dan di baliknya tampak jelas aliran energi yang mengerikan mengalir di seluruh tubuhnya sebelum akhirnya meledak keluar. Ledakan itu seperti bom nuklir yang meledak di tempat, dan puluhan prajurit putih di sekelilingnya menjadi korban pertama dari serangan tanpa ampun itu. Feng Buping terkejut, segera menjauh sejauh mungkin dari Paman Yu, takut ikut terkena imbas. Setelah terbang cukup jauh, ia menoleh ke belakang dan merasakan hawa panas menyapu tubuhnya, membuatnya terpaksa mengangkat tangan menutupi wajah dari cahaya menyilaukan. Sebuah pilar energi putih raksasa menembus langit, membentuk awan jamur raksasa yang menjulang hingga ribuan meter di udara. Kekuatan energi itu begitu mengerikan, jauh melampaui tingkatan Black Tank Class Superhuman. Itu sudah mencapai tingkat kekuatan seorang Bishop Class Esper, dengan indeks energi lebih dari 30.000. "Aku bukan orang yang berbakat besar," suara Paman Yu bergema di tengah api yang membara. "Awalnya aku hanya seorang manusia dengan tingkat gamma dan bisa sampai ke titik ini semua karena bantuan Zhang Yi. Meski aku tidak memiliki bakat, zirah ini memberiku kekuatan tempur yang melampaui batas." Zirah iblis itu memiliki satu kemampuan, overdrive. Zhang Yi sudah pernah menggunakannya berkali-kali dalam pertempuran, memaksa armor bekerja di luar batas, menanggung risiko kerusakan fisik demi meningkatkan output energi melebihi kondisi maksimum. Zhang Yi sendiri pernah menyaksikan kekuatan luar biasa itu saat bertarung melawan Magical Demon dari ras Changyuan. Dan kini, Paman Yu yang berlevel Black Tank ketika masuk ke dalam kondisi overdrive bisa meledakkan kekuatan setara Bishop Class hanya dalam sekejap. Satu serangan cukup untuk menjadi senjata pamungkas yang mengubah arah pertempuran sepenuhnya. Feng Buping tidak tahu bahwa alasan yang Xin menugaskan Paman Yu bersamanya untuk menghadapi Brad yang paling berbahaya ini adalah karena dalam diri Paman Yu tersembunyi senjata pamungkas tersebut. Di pusat ledakan, sosok Paman Yu berjalan perlahan keluar dari kobaran api. Zirahnya masih menyala dengan gelombang api berwarna ungu tua. Feng Buping terpana melihatnya, nyaris tak percaya bahwa lelaki parubaya yang selama ini berlatih teknik serangan gabungan bersamanya ternyata memiliki kekuatan sehebat ini. Di sisi Brad, beberapa boneka prajurit jatuh ke tanah, berubah menjadi boneka putih tak bergerak. Mata Brad mengecil, untuk pertama kalinya muncul rasa tegang dalam dirinya. Paman Yu menatapnya dengan wajah yang tetap tampak ramah seperti biasanya. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau soal melawan bos, pertempuran kedua selalu yang paling sulit, kan? Begitu dulu Chunlei bilang padaku."